Salam, namanya kasih Tuhan. Pagi ini kita akan belajar satu materi lagi, ya, tentang baptisan sebagai tanda milik Kristus. Ya. Di sini disampaikan bahwa baptisan sebagai tanda milik Kristus, Kisah Para Rasul 19 ayat 4, Roma 6 1-6. Sebelum kita mulai materi, ya, kita berdoa lebih dulu. Mari kita berdoa, mari kita sikap doanya. Fokus pada Tuhan, mata lihat. Mari kita berdoa. Bapak surga, selamat kita terima kasih kebaikan-Mu. Tuhan sudah memberkati kami, kesehatan kekuatan untuk kami bersama-sama belajar. Tuhan terima kasih. Di dalam kasih karunia Bapa Putra Kudus, kami siap menerima roh firman-Mu untuk belajar bersama-sama. Amin. Sebelumnya saya aksen. Jessica sakit apa? Ada surat tadi? Ada? Ada. Sakit. Kita mulai tentang materi hari ini, ya. Hari ini kita belajar tentang baptisan sebagai tanda milik Kristus. Ya, dengan beberapa poin yang saya sampaikan. Ya, yang pertama, manusia sudah diselamatkan, dan Alkitab menyatakan bahwa keselamatan itu oleh karena kasih Tuhan. Ya. Dan karena keselamatan itu 1 Petrus 2 ayat 9 dikatakan karena kasih karunia di dalam Tuhan Yesus. Ya, kita dibawa keluar dari yang gelap menuju terang bersama. Manusia telah diselamatkan juga karena inisiatif Tuhan menyerahkan Tuhan Yesus untuk kehidupan kita yang kekal. Dengan apa? Dengan disalib. Arti pertobatan, yang jelas pertobatan itu berbalik, ya, menyesal akan dosanya dari yang jahat menuju yang baik. Arti pertobatan menurut Alkitab, ya, sangat jelas sekali. Salah satunya tokoh Zakheus. Zakheus itu ciri-cirinya apa? Pendek, ya, pemungut cukai. Apa toh dosa yang dilakukannya? Dia menarik pajak dari bangsanya diberikan pada penjajah. Dan menarik pajaknya itu melebihi apa yang sudah ada dalam aturan kerajaan Romawi. Bisa dikatakan itu korupsi terhadap saudaranya sendiri, bangsa Israel. Ketika dia bertobat, apa yang dikerjakannya? Dia memberikan hartanya, ya, berlebih kepada sesamanya, yaitu bangsa, mengampuni dan diampuni. Ya, semua dari kita, saya dan kalian itu pernah yang mengalami apa? Gesekan dengan sesama. Ya mudah, pernah dibenci, tidak pernah karena itu saling mengampuni dan juga diam. Kenapa harus seperti itu? Ya, itu adalah salah satu solusi untuk menyelesaikan sebuah permasalahan dalam persahabatan, pertemanan, juga persaudaraan, gitu. Yesus menegaskan syarat pengampunan itu harus mau mengampuni. Baptisan sebagai tanda milik Kristus. Baptisan ini berasal dari kata baptiso yang berarti menyelamkan atau baptisan juga pada zaman Yohanes Pembaptis ini digambarkan adalah pertobatan. Ada satu pertanyaan, kalau Tuhan Yesus juga dibaptis Yohanes Pembaptis itu berarti bertobat? Tidak, beda. Selain Tuhan Yesus itu bertobat, tapi khusus Tuhan Yesus adalah menyatakan kemuliaannya, kemuliaan Bapa kepada Anak. Karena Bapa Roh Kudus, ya, bersuara melalui di langit apa? Kepadanya lah aku Arti baptisan dalam Alkitab Perjanjian Lama menyucikan dan membersihkan, berasal dari kata tekilah. Baptisan juga merupakan sebagai tanda pertobatan. Salah satunya adalah bentuk sakramen bahwa kita percaya kepada Yesus sebagai juru selamat pribadi lepas
tanda pertobatan ini, ya, selain sakramen juga merupakan tanda seorang beriman menjadi anggota gereja dan juga persekutuan orang. Macam-macam baptisan anak, ya, dasar dari baptisan anak ini adalah ketika Tuhan Yesus menyatakan bahwa biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalangi mereka. Itu ada di Lukas 18 ayat 16a, Matius 19 ayat 14a, dan Markus 10 ayat 14a. Jadi murid-murid itu menghalang-halangi, ya, ketika anak-anak itu datang. Itu artinya apa juga? Menerima berkat, menerima materai sebagai anak Allah. Baptisan adalah perintah Tuhan. Jelas dikatakan dalam Matius 28 ayat 19, ya. Tolong dibaca bersama-sama di Matius 28 ayat 19 sampai 20. Dan dibuka di Alkitabnya. Tolong bergabung, Mas. Sudah menemukan? Kita baca bersama-sama, ya. 1, 2, 3. Karena itu bila bersikaplah semua kamu dan bersikap mereka menjadikan apa dan anak dan berbuat dan segala mereka melakukan segala sesuatu karena kepada dan segala aku menyertai kamu senantiasa dalam perjalanan. Amin. Amin. Ya, unsur percaya dan juga bertobat itu adalah salah satu bentuk persiapan untuk dibaptis. Ya. Baptisan ada dua, yaitu selam dan persing. Ya. Ini gambaran. Kalau ini, kalau ini tidak usah dipermasalahkan. Apapun gerejamu, Pak gereja saya itu selam, Pak gereja saya dipertik, itu tidak usah diperdebatkan. Mana Pak yang benar? Sama-sama. Setelah dibaptis, apakah yang menjadi dampaknya lahir kembali secara rohani, yaitu bentuk karakternya, ya. Yang tadi suka mencuri, tidak mencuri, suka gosip, tidak gosip lagi, ya. Yang suka nakal, tidak nakal lagi, semua ada perubahan. Perubahan apa yang lebih baik? Kapan Pak dimulai? Di masa muda. Kapan lagi? Menjadi ciptaan yang baru. Ciptaan baru ini digambarkan, ya, bahwa imago-Dei, gambar Tuhan dalam diri kita itu terkenal dalam kita. Ketika kita bertobat, imago-Dei itu dibangun, muncul citra Allah, citra Tuhan di dalam siapa? Tuhan. Jadi latihan nanti bisa dikerjakan tugas proyek, setelah itu tugas kebiasaan nanti dilampirkan. Ya, ini ada tugas proyek. Ya, tugas proyek ini bisa berkelompok, ya, bukan pada kalian. Tiga per tiga, 1, 2, 3, 3, karena ada yang masuk 1. Jadi di kertas, ya, di lembaran itu jelas sekali dikatakan tugas proyek laporan kelompok bisa sebagai tanda milik terus. Ya, pertama jelas nama kelompoknya, ya, nama kelompoknya bisa kenalan, ya, juga di seharusnya 3 karena 12 berarti 12 bagi 3 4 kelompok. Tugasnya apa? Tugasnya nanti yang pertama adalah mencari latar belakang gereja lokal. Di antara bertiga ini disepakati gereja mana yang akan dicari sejarah baptisannya. Ya. Gerejanya kemana saja? Kita sepakat gerejanya kemana ini. Latar belakang bagi gereja lokal itu apa? Namanya siapa? Pendetanya siapa? Ya, namanya sinode dari mana? Gerejanya apa? Pendetanya namanya siapa, ya, sudah berapa tahun, dan gambaran itu seperti apa di sana, selam atau persing. Setelah itu proses baptisan gereja lokal ini ketika selam, prosesnya seperti apa? Nanti ada latar belakangnya, ada runutnya. Ya, di selam di kolam baptisan gereja atau di selam di tempat
apel yang lain ya. Terus foto wawancara dengan Pak Pendeta atau Pendeta. Dan proses baptisan itu setiap gereja pasti ada, ya. Pasti ada. Itu baptisan anak atau baptisan pertobatan yang diterima sebagai warga kerajaan surga, kerajaan gereja itu pasti ada. Nah, kesimpulan ketika kesimpulannya ternyata di salah satu gereja itu baptisan selam, ya itu yang berhubungan dengan ayat dalam materi ini yang mana? Materi saya juga bagikan. Ya, dasar dari laporan ini kalian akan dapatkan dari pembelajaran materi di lembaga ini. Jadi kalian bisa baca, bisa memperhatikan, ya. Dari materi ini kalian bisa dapatkan, ya, dasar-dasar untuk laporan. Ya. Salah satunya untuk baptisan contoh foto yang akan diupload atau disampaikan di laporan ini. Inilah baptisan. Ini baptisan selang seperti ini, ya. Ini gereja-gereja mesti ada foto-fotonya. Seperti ini. Ya. Itu adalah satu proyek. Ya. Jadi kalau boleh saya lihat tadi materinya dari materi yang ada disampaikan PPT maupun materi saya berikan adalah, ya, baptisan berasal dari kata apa? Dan artinya ya. Yang kedua, baptisan ada berapa? Tiga, baptisan sebagai perintah. Di mana? Matius 28, 19 sampai 24. Ya, baptisan tanda lahir. Itu adalah aplikasinya. Jadi pembelajaran tentang baptisan, ya, dari pertemuan 1, 2, 3 diselesaikan dengan apa? Sebuah proyek yang ada di gambaran tadi, dasarnya adalah materi. Ya, ada yang tanyakan? Ya. Saya percaya kamu bisa, mampu, karena saya mampu menjawab beberapa pertanyaan saya tentang pembelajaran materi. Ya, oleh karena itu kita akhiri pembelajaran hari ini dengan kita berdoa bersama-sama. Ucap syukur karena pembelajaran hari ini sudah selesai. Minggu depan proyek dari kumpulkan, ya, sesuai jadwal yang sudah dibuat. Mari kita berdoa. Bapak Saudara, terima kasih untuk hari ini kami sudah belajar bersama-sama dari tentang baptisan sebagai tanda milik Kristus. Kami mau jadi milik Kristus selama-lamanya, dan kami mau belajar tentang baptisan ini supaya menjadi berkat bagi kami semuanya di masa depan. Berkati anak-anakmu secara khusus Tuhan, hikmat marifat-Mu supaya dalam pembelajaran untuk materi baptisan ini juga mereka alami dan untuk masa depan mereka menjadi tanda milik. Terima kasih Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah